Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Saya akan membahas pada video kali ini yaitu mengenai materi logaritma. Jadi sebetulnya logaritma dengan bilangan berpangkat yang telah saya bahas pada video sebelumnya, logaritma dengan bilangan berpangkat ini ada keterkaitannya, yaitu apa itu keterkaitan logaritma dengan bilangan berpangkat? Jadi, logaritma dengan bilangan berpangkat itu saling inverse atau artinya adalah saling berkebalikan. Jadi, definisinya di sini logaritma jika A pangkat P, ya, A pangkat P ini seperti yang kalian ketahui adalah bentuk umum dari bilangan berpangkat yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. A pangkat P sama dengan B, dengan A lebih dari 0, artinya adalah A-nya adalah bilangan positif, dan A tidak boleh sama dengan 1. Maka A log B sama dengan P. Nah, contohnya di sini, ketika ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8 ya. Nah, kita bisa tulis dalam logaritmanya. Berarti di sini adalah 2 log 8 sama dengan 3. Ya. Contoh yang lain, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, maka kita bisa tulis logaritmanya, berarti adalah kita tulis dulu bilangan pokoknya, yaitu adalah 3 yang ini, log, nah di sininya adalah hasil dari pangkatnya, yaitu adalah 27, sama dengan pangkatnya adalah 3. Ya. Nah, selanjutnya, A adalah bilangan pokok. Nah, jadi pada A pangkat P, yaitu adalah bilangan berpangkat, A-nya di sini kan adalah bilangan pokoknya ya. Kemudian ketika kita bentuk dalam logaritma, A-nya pindah ke sini, ya kan? Nah, A-nya ini, ingat ini adalah bilangan pokoknya. Kemudian, A harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena untuk bilangan negatif dan bilangan sama dengan 1, nilai dari logaritma itu tidak ada atau tidak terdefinisi. Kemudian, jika bilangan pokoknya adalah 10, maka biasanya bilangan pokok 10 ini tidak ditulis. Contohnya, kalau ada 10 log 2, maka kita bisa tulis dengan log 2 saja. Jadi kalau misalnya di soal kalian tidak ada tulisan di sini bilangan pokoknya berapa, maka ini artinya adalah bilangan pokoknya adalah 10. Kemudian log 10 sama dengan 1. Jadi kalau kalian punya kalkulator, silahkan kalian bisa cari log 10 itu akan bernilai sama dengan 1. Kemudian jika bilangan pokoknya E, ya, jadi di sininya itu adalah E, yaitu adalah bilangan Euler, maka logaritma ditulis dengan len. Ini adalah singkatan dari logaritma natural. Nah, contohnya E log B, nah kita bisa tulis dengan len B. Ya, ini dibaca dengan len. Kemudian contoh yang pertama, tentukan nilai dari 3 log 81. Nah, sekarang saya akan misalkan 3 log 81 dengan X. Nah, maka saya akan bentuk dalam bilangan berpangkatnya. Berarti ingat bilangan pokoknya dulu. 3 pangkatnya ini adalah X sama dengan 81 ya. Ini adalah hasil pangkatnya. Nah, berarti kita bisa tulis 81-nya kita sederhanakan, berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 4 ya. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 4. Lanjut, 4 log 2 sama dengan berapa? Nah, saya misalkan lagi di sini dengan Y. Nah, 4 log 2, ingat bilangan pokoknya 4 pangkat Y sama dengan 2. Nah, saya tulis di sini 4-nya itu kan bisa kita tulis dengan 2 pangkat 2 ya. Nah, 2 pangkat 2. Sebetulnya kan 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan Y kan. Nah, ingat kalau pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikali. Maka 2 pangkat 2Y sama dengan 2. 2 ini kan 2 pangkat 1. Ya, maka kita peroleh 2Y sama dengan 1. Kita peroleh Y-nya sama dengan 1. Kemudian lanjut, jika A pangkat X sama dengan Y dan A log B sama dengan X, maka nah kita akan cari dari option ini mana yang benar. A pangkat X sama dengan Y, kita tulis dulu. A pangkat X sama dengan Y. Maka bentuk logaritmanya menjadi
A log Y sama dengan X kan. Nah, X ini apa? Diketahui dari soalnya X itu sama dengan A log B. Maka kita bisa tulis di sini adalah A log B. Bilangan pokoknya sudah sama, yaitu adalah A, maka Y sama dengan B atau B sama dengan Y. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Jika 2 log dalam kurung 2 log dalam kurung lagi 3 log X sama dengan 1, maka nilai X-nya, nah kita akan mencari X-nya ini sama dengan berapa. Nah, berarti kan kita ubah dulu nih, saya akan ubah dulu dari yang luar ya. 2 log bla 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 sama dengan 1, berarti bilangan pokoknya di sini adalah 2. Berarti kan 2, kemudian pangkatnya kan 1 nih. 2 pangkat 1 berarti sama dengan ininya kan. Berarti 2 log dalam kurung 3 log X. Ya. Nah, kemudian saya tulis di sini berarti 2 log 3 log X berarti sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2, ya kan? Nah, sekarang saya akan ubah lagi ke bentuk pangkat lagi. Berarti kan bilangan pokoknya 2 yang ini kan. Berarti 2 pangkatnya 2 sama dengan 3 log X atau 4 sama dengan 3 log X. Saya akan ubah lagi di sini 3 log X kan berarti sama dengan 4 nih. Ya. Nah, kemudian bilangan pokoknya di sini adalah 3. 3 pangkatnya adalah 4, berarti 3 pangkat 4 sama dengan X. Maka kita peroleh X-nya sama 3 pangkat 4 adalah 841. Ya. Kemudian lanjut. Tentukan nilai dari 8 log 2 dikurang 6 log 216 ditambah 81 log 3 dikurang 5 log akar 3 dari 625. Nah, berarti kan saya belum tahu nilainya ini berapa semua. Nah, sekarang saya akan tulis di sini, saya misalkan dengan A, kemudian di sini ada B, C, kemudian ini adalah D. Nah, saya akan cari satu persatu menggunakan definisi dari logaritmanya ya. Nah, saya tulis di sini 8 log 2 kan misalkan dengan A nih. Nah, berarti kan di sini bilangan pokoknya 8. Berarti 8 pangkat sama dengan kan 2. 8 itu berarti adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan A berarti adalah 2 pangkat 3A. Sama dengan 2. 2 pangkat 1. Nah, berarti 3A kan dengan 1, maka kita oleh A-nya sama dengan 1/3. Kemudian lanjut, yang ini 6 log 216 sama dengan B. Nah, berarti di sini sama dengan 6 pangkat B sama dengan 216 ya. Nah, kemudian berarti 216-nya kita bisa ubah menjadi 6 pangkat B sama dengan 6 pangkat 3. Maka kita peroleh B-nya sama dengan 3. Lanjut yang ini 81 log 3 sama dengan C. Maka kita peroleh 81 pangkat C sama dengan 3. 81 itu adalah 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 C sama dengan 3 pangkat 1 ya. Berarti di sini 4 C sama dengan 1. Kita peroleh C-nya sama dengan 1/4. Kemudian lanjut yang 5 log akar 3 dari 625. 5 log akar 3 dari 625 sama dengan D. Ya. Berarti di sini kita tulis 5 pangkat D sama dengan akar 3 dari 625. Nah, kemudian di sini 5 pangkat D sama dengan, nah ingat 625 itu adalah 5 pangkat 4 ya. Nah, berarti di sini kita bisa tulis dengan 5 pangkat 4/3. Ingat ya, kalau ada bentuk akar seperti ini, berarti pangkat yang di dalam dibagi dengan pangkat yang di luar. Berarti 4 dibagi dengan 3. Nah, maka kita peroleh D-nya di sini sama dengan 4/3.
Nah, yang kita carikan berarti adalah nilai dari A dikurang B ditambah C dikurang D kan. Berarti sama dengan 1/3 dikurang 3 ditambah 1/4 dikurang 4/3. Nah, kita samakan penyebut, berarti bawahnya penyebutnya adalah 12. 12 berarti di sininya adalah 4 dikurang 36, kemudian ditambah 3 dikurang 16 ya. Kita jumlahkan. Di sini berarti adalah negatif 45/12. Nah, sekarang kita sederhanakan 45 dan 12-nya kita sama-sama bagi 3. Berarti negatif 15/4. Sama dengan kita bentuk pecahan campuran, berarti negatif 3/4. Ya. Next, selanjutnya, nah di sini untuk yang contoh 2 yang bagian B, sebetulnya kita bisa menggunakan sifat-sifat dari logaritma supaya lebih mudah dalam menghitungnya. Nah, kalau di sini saya kan baru menjelaskan dengan cara menggunakan definisi dari logaritma. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai sifat-sifat logaritma. Untuk yang pertama, A log M dikali N, ini adalah M dikali N sama dengan A log M ditambah A log N. Contohnya, kalau ada 2 log 15, nah saya bisa ubah di sini menjadi 2 log 3 dikali dengan 5 kan? Atau sama dengan kita ubah ke dalam sini berarti N kali N. Berarti di sini menjadi penjumlahan 2 log 3 ditambah dengan 2 log 5. Kemudian lanjut, sifat yang selanjutnya adalah A log M dibagi N sama dengan A log M dikurang A log N. Nah, di sini berarti contohnya, kalau di sini M dibagi N ya, kalau tadi kan perkalian. Ingat, kalau perkalian berubah menjadi penjumlahan, pembagian berubah menjadi pengurangan. Contohnya di sini ada 2 log 5 dibagi 3. Nah, maka bisa kita tulis dengan 2 log 5 dikurang dengan 2 log 3. Lanjut, A log M pangkat P. Ini adalah M pangkat P. Jadi yang dipangkat dengan P-nya itu adalah M-nya aja ya, bukan logaritmanya, tetapi M pangkat P. Nah, tinggal kalian P-nya itu kalian pindahkan ke depan jadi perkalian. Jadi P dikali A log M. Ini adalah P dikali A log M. Contohnya 2 log 27. Nah, kan bisa kita tulis dengan 2 log 3 pangkat 3 kan. Nah, 3 yang ini kan pangkat nih, bisa kita kedepankan. Berarti 3 dikali dengan 2 log 3. Kemudian lanjut, M log N kita bisa ubah menjadi A log N dibagi dengan A log M. Jadi log N-nya dulu baru per log M. Nah, A-nya di sini ingat bilangan pokoknya harus sama. Nah, contohnya 2 log 3. Nah, kita bisa ubah menjadi log 3 dibagi log 2. Nah, ingat ya, di sini bilangan pokoknya kan harus sama. Berarti bebas dong kalian mau kasih berapa aja. Kalau di sini saya berikan 10 bilangan pokoknya. Nah, kemudian lanjut. A pangkat A log M. Nah, ini adalah A kemudian dipangkatkan dengan logaritma. Tapi ingat di sini A-nya di sini dari yang bilangan berpangkat, bilangan pokok dari bilangan berpangkatnya ini harus sama dengan bilangan pokok dari logaritma pangkatnya ya. Ini harus sama dengan ini. Contohnya 3 pangkat 3 log 2. Ya, ini 3 log 2. Nah, ini kan udah sama nih. Bilangan pokok yang ini, yang pangkatnya dengan bilangan pokok dari logaritmanya kan sudah sama. Nah, ini sama dengan M-nya, yaitu adalah 2. Ya. Lanjut.
ke contoh yang ketiga. Jika log 2 sama dengan P dan log 3 sama dengan Q, maka log 600 sama dengan, nah, kita akan ubah 600-nya ini, ya. 600 itu kan sama saja dengan 6 dikali 100, kan? Atau kita bisa ubah menjadi 2 kali 3 kali 10 pangkat 2, 100 itu kan 10 pangkat 2, ya. Nah, kemudian selanjutnya ingat, berarti kan kita dari perkalian nih. Dari perkalian kita ubah menjadi penjumlahan. Seperti yang sifat yang sebelumnya, log M ditambah dengan A log N itu akan sama dengan A log M kali N. Nah, kebalikannya ya. Ini dari perkalian menjadi penjumlahan. Dari penjumlahan akan menjadi perkalian. Nah, di sini berarti log 600 itu kan kita tulis dengan log 2 kali 3 kali 10 pangkat 2, kan? Nah, kita ubah berarti dari perkalian ke penjumlahan. Berarti di sini adalah log 2 ditambah log 3 ditambah log 10 pangkat 2. Nah, kita ubah log 2 itu berapa? Log 2 itu adalah P, kan? P plus Q-nya itu adalah log 3. Nah, kemudian ditambah dengan log 10 pangkat 2. Berarti kalau ada log M pangkat P itu sama dengan P dikali dengan A log M, ya. Ini adalah sifat yang akan kita gunakan. Nah, berarti di sini kita bisa tulis adalah 2 log 10. Nah, kemudian di sini P plus Q plus 2. Karena apa? Log 10 itu bernilai sama dengan 1, kan? Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Maka hasilnya jawabannya adalah P tambah Q tambah 2. Lanjut ke contoh yang B. Jika log 2 sama dengan X dan log 3 sama dengan Y, maka log 8 akar 3 sama dengan 8 kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3. Dikali dengan 3 pangkat setengah. Ingat ya, 8 akar 3 artinya adalah 8 dikali akar 3. Berarti di sini kita bisa tulis menjadi log 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat setengah. Atau kita ubah dengan ini, berarti di sini adalah log 2 pangkat 3 dikali ditambah dengan log 3 pangkat setengah. Ingat, pangkat berarti kita menggunakan sifat yang ini, berarti adalah sama dengan pangkatnya ke depan 3 log 2 ditambah dengan pangkatnya ke depan lagi setengah log 3. Log 2 itu apa? X, kan? Kita ubah lagi 3x ditambah setengah log 3 nya adalah Y, setengah Y, ya. Kemudian lanjut ke C, ya. Kita lanjut ke C. A log 1 per B dikali dengan B log 1 per C dikali dengan C log 1 per D. Nah, kita ubah B-nya itu kan 1 per B adalah D pangkat 1. Ini juga C pangkat 1. Ini D pangkat 1. Nah, sekarang kita tulis di sini A log D pangkat 1 dikali dengan B log C pangkat 1 dikali dengan C log D pangkat min 1. Nah, ingat, kalau pangkat kita pindahkan ke depan, ya. Kalau pangkat ini kita pindahkan ke depan, berarti sama dengan min 1 dikali A log D. Dikali lagi dengan min 1 dikali B log C. Dikali lagi dengan min 1 dari yang ini, berarti min 1 dikali C log D. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat yang selanjutnya. Ketika ada M log N, itu akan sama dengan log N per log M, ya. Nah, sekarang kita akan hitung di sini min 1 dikali min 1 sama dengan 1. 1 dikali min 1 sama dengan min 1.
berarti di sini adalah yang 1. Nah, sekarang kita ubah dengan menggunakan sifat yang ini. Ya. Nah, berarti di sini A log B. Berarti di sini adalah log B dibagi log A dikali dengan B log C, berarti adalah log C dibagi log B. Dikali lagi C log D, berarti adalah log D dibagi log C. Sekarang kita lihat log B dengan log B yang ini saling membagi. Log C juga saling membagi. Maka sisanya adalah min 1 dikali log D per log A. Nah, log D per log A kita menggunakan sifat ini lagi, maka berubah menjadi min 1 dikali dengan A log D sama dengan min A log D. Ya, kita lanjut. Nah, sebenarnya untuk yang C ini, poin C yang nomor yang C ini, kita bisa menggunakan di sifat yang selanjutnya. Nah, di sini untuk sifat logaritma yang selanjutnya adalah A log A sama dengan 1. Karena apa? A log A itu kan berarti sama dengan log A per log A kan? Ya enggak? Ini kan sama dengan ini. Nah, ini kan sama dengan 1. Contohnya 2 log 2 sama dengan 1, kemudian 5 log 5 sama dengan 1, dan lain-lain. Yang penting ini harus sama. Kemudian lanjut, A pangkat Q log M pangkat P itu sama dengan P per Q dikali dengan A log M, ini dikali. Nah, di sini penjelasannya adalah kan A log Q A pangkat Q log M pangkat P itu kan sama dengan log M pangkat P dibagi dengan log A pangkat Q kan, ya kan? Ini kan sama dengan ini. Nah, ingat kalau kayak gini pangkatnya kita kedepankan, kita kalikan. P dikali dengan log M. Kemudian dibagi dengan Q-nya, berarti Q-nya ke depan juga, berarti Q dikali dengan log A. Maka di sini kita peroleh P per Q, ya. P per Q, nah log M per log A itu sama dengan A log M, ya kan? Contohnya adalah 8 log 9 itu sama dengan 2 pangkat 3 log 3 pangkat 2. Nah, berarti di sini adalah P-nya, ini adalah Q-nya kan. Nah, berarti adalah 2 per 3 dikali dengan 2 log 3. Ya. Kemudian selanjutnya A log M dikali dengan M log N sama dengan A log N. Nah, sebetulnya yang pada poin C di contoh yang sebelumnya kita bisa menggunakan sifat ini. Penjelasannya adalah log M per log A kan, ya enggak? Kan A log M sama dengan log M per log A dikali dengan M log N, berarti log N per log M. Nah, ini saling membagi. Maka sisanya adalah log N per log A atau sama dengan A log N. Contohnya 2 log 3 dikali dengan 3 log 5. Nah, sebenarnya kalian cara gampangnya supaya lebih gampang menghafal, kalian sudah terbiasa juga dengan sifat-sifat logaritma. Kalian lihat A log M dikali M log N, ini kan sama nih, tinggal kalian coret. Sisanya adalah A log N. Berarti kalian lihat 2 log 3 dikali dengan 3 log 5, ini kan sama. Jadi sisanya adalah 2 log 5. Selanjutnya contoh keempat. 5 log 75 dikurang 5 log 24 ditambah 5 log 8. Nah, kalian lihat di sini pengurangan berarti berubahnya menjadi pembagian. Kemudian penjumlahan berarti berubahnya menjadi perkalian. Berarti di sini karena sudah sama bilangan pokoknya, kita bisa menggunakan sifat dari logaritma. 5 log
di sini adalah 75 dibagi dengan 24 ya, pengurangan, kemudian dikali dengan 8. 8 dengan 24 saling membagi, berarti sisanya adalah 3. 75 dengan 3 saling membagi, sisanya adalah 15. Maka kita bisa tulis di sini 5 log 15 atau sama dengan 5 log 5 dikali 3 kan, sama dengan 5 log 5 ditambah ya, karena penjumlahan, ditambah dengan 5 log 3. Nah, 5 log 5, ingat ini berarti A log A kan, berarti si A sama dengan 1, berarti 1 ditambah dengan 5 log 3. Kita lanjut ke yang B, 2 log X dikurang 2 log 4 per X. Pengurangan berarti menjadi pembagian. Berarti di sini karena sudah sama bilangan pokoknya, kita bisa menggunakan yang sifat pembagian menjadi pengurangan ya. Nah, berarti di sini 2 log berarti kan X dibagi dengan 4 per X kan. Nah, ingat kalau perkalian berarti di sini jadinya pembagian berarti X dikali dengan X per 4 ya. Jadi pembagian menjadi perkalian tapi dibalik ya. Berarti di sini sama dengan 2 log X kuadrat dibagi 4 ya. Pembagian berarti menjadi pengurangan. Berarti di sini 2 log X kuadrat dikurang ya 2 log 4 ya kan, sama dengan 2 log. Nah, ingat X kuadrat berarti pangkatnya ini kita kedepankan, berarti 2 kali dengan 2 log X dikurang dengan, nah ini adalah 2 pangkat 2 kan, pangkatnya berarti kedepankan lagi, berarti 2 dikali 2 log 2 sama dengan, berarti kan 2 log 2 dalam kurung, nah ini bernilai sama dengan 1 kan, sama dengan 1. Nah, berarti sisanya kalau kita 2-nya kita faktorkan keluar 2 dalam kurung 2 log X dikurang 1 ya. Kita lanjut yang C. 2 log dalam kurung 14 ditambah 3 pangkat 9 log 4. Nah, kita akan menggunakan sifat yang ini, kita akan menggunakan sifat A pangkat A log M sama dengan M ya. Jadi ininya harus sama. Nah, tapi di sininya 9. Nah, bagaimana? Nah, sekarang kita akan pecahkan dulu yang ini. Berarti kan 3 pangkat 2 nih. Log 4 adalah 2 pangkat 2 kan. Nah, akan sama dengan 3 pangkat, ini adalah P-nya, ini adalah Q kan. Nah, berarti 2 per 2. 2 per 2 kali 3 log 2. 2 per 2 berarti kan sama 1. Ya kan. Nah, sama dengan berarti 3 pangkat 3 log 2. Ya. Ini sudah sama, maka sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan selesaikan yang ini. 2 log dalam kurung 14 ditambah dengan 2 ya. Akan menjadi 2 log 16 atau sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Nah, 4-nya pindah ke depan, berarti 4 dikali 2 log 2 sama dengan 1. 4 kali 1, 4. Kemudian lanjut untuk yang D, log kuadrat 5 dikurang log 25 dikali log 3 ditambah log kuadrat 3 per log 5 dikurang log 3. Nah, lihat di sini log kuadrat 5 ini artinya adalah log 5 dikuadratkan, bukan log 5 kuadrat. Jadi yang dikuadratkan adalah log 5-nya, bukan 5-nya yang dikuadratkan. Kemudian ini log 25, ingat ya, berarti perkalian ya. Perkalian dulu kalian selesai. Nah, kalian lihat di sini saya akan memisalkan
misal log 5 dengan X, kemudian log 3-nya itu dengan Y. Nah, sekarang saya akan tulis di sini log kuadrat 5 dikurang dengan log 25, itu kan berarti artinya adalah log 5 kuadrat ya, dikali dengan log 3 ditambah dengan log kuadrat 3 dibagi dengan log 5 dikurang log 3. Nah, sekarang kita akan kita ubah log 5-nya dengan X, Y-nya log 3-nya itu dengan Y. Berarti di sini adalah X kuadrat dikurang dengan log 5 kuadrat itu kan berarti sama saja dengan 2 dikali log 5 ya kan. Nah, berarti kan sama dengan 2x kemudian dikalikan dengan log 3 adalah Y, ditambah dengan Y kuadrat dibagi dengan log 5 adalah X dikurang Y. Nah, sekarang kita lihat X kuadrat dikurang 2X Y ditambah Y kuadrat kan bisa diubah menjadi X min Y kuadrat kan per X dikurang Y. Nah, X dikurang Y kuadrat dibagi dengan X dikurang Y, maka sisanya adalah X kurang Y, atau sama dengan log 5 dikurang dengan log 3. Atau bisa kita ubah lagi menjadi log 5 per 3. Ya, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Untuk video selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi eksponensial ya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jika ada salah ataupun ada yang kurang mohon dimaafkan. Silakan beri masukan untuk yang baik ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.